di sebuah desa yang tenang di kaki pegunungan Bondowoso, hidup masyarakat yang sederhana, religius, dan penuh kebersamaan. Di Desa Pakem, tempat di mana tradisi Islam tumbuh kuat dan nilai gotong royong menjadi denyut kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2025, mahasiswa KKN jarak jauh Win Seber Syekh Nurjati Cirebon hadir untuk mengabdi, belajar, dan tumbuh bersama masyarakat. Inilah perjalanan mereka, sebuah cerita tentang penguatan nilai keagamaan di Desa Pakem. Desa Pakem dikenal sebagai desa religius. Setiap pekan masyarakat berkumpul untuk istighosah, yasinan, marhaban, dan khatmil Quran yang menjadi tradisi turun-temurun. Yayasan Al-Mukhlisin, TPQ, dan Madrasah Diniyah menjadi pusat pendidikan spiritual anak desa. Namun di balik semangat itu masih ada kebutuhan besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, literasi digital, dan pendampingan bagi generasi muda. Dari sinilah pengabdian mahasiswa KKN Tapal Kuda dimulai. Kegiatan dimulai dengan observasi, analisis situasi, dan dialog bersama tokoh masyarakat. Mahasiswa menyusuri gang-gang desa, mengenal lingkungan, memahami budaya lokal. Perencanaan program dilakukan bersama yayasan dan warga agar setiap kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan Desa Pakem. Beginilah fondasi pengabdian dibangun dengan kedekatan, kepercayaan, dan niat baik. Pelaksanaan kegiatan pendidikan keagamaan, pendampingan belajar Al-Quran dilakukan setiap hari. Santri diajari membaca huruf hijaiyah, memperbaiki tajwid, hingga memahami praktik wudhu dan sholat. Kegiatan calistung, mengaji maghrib, dan pendalaman ibadah sebuah membuat semangat belajar anak-anak semakin tumbuh. Puncaknya, Hari Santri Nasional dan Khatmil Quran terlaksana dengan meriah. Solusi dan lingkungan, gotong royong dilakukan bersama masyarakat. Lingkungan Yayasan Al-Mukhlisin dibersihkan, jalan-jalan desa dirapikan, dan papan nama situs makam pembabat Desa Pakem akhirnya berdiri sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah desa. Pemberdayaan, pelatihan hadrah, memperkuat seni keislaman di kalangan santri. Latihan memanah, menumbuhkan disiplin dan fokus. Pojok baca dibangun sebagai ruang literasi baru bagi anak-anak Desa Pakem. Sementara kunjungan UMKM membuka wawasan mahasiswa tentang potensi ekonomi masyarakat Desa Pakem. Literasi digital. Di era teknologi, edukasi penggunaan media sosial menjadi penting. Mahasiswa memberikan sosialisasi dampak buruk dan manfaat digital dengan harapan generasi muda lebih bijak memanfaatkan internet, podcast, publikasi konten, dan laporan digital
menjadi sarana dakwah dan dokumentasi yang menyelaraskan nilai agama dan teknologi. Seluruh kegiatan membawa dampak nyata. Santri menjadi lebih lancar membaca Al-Quran. Tradisi keagamaan desa semakin hidup terorganisasi. Anak-anak memiliki ruang literasi baru. Masyarakat lebih peduli kebersihan lingkungan dan kesadaran literasi digital mulai tumbuh. Bagi mahasiswa, pengabdian ini adalah ruang belajar yang sangat berharga, melatih komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, empati. Mereka tak hanya mengajar, tapi juga belajar dari kearifan masyarakat Desa Pakem. Tentu, perjalanan ini tidak selalu mudah. Perbedaan kemampuan santri, keterbatasan bahan ajar, dan rendahnya literasi digital menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dengan kesabaran, pendampingan intensif, dan kreativitas, hambatan itu perlahan teratasi. Semua diselesaikan dengan musyawarah, kerjasama, dan ketulusan untuk memberi manfaat. KKN Jarak Jauh 2025, KKN Tapal Kuda di Desa Pakem bukan sekedar pengabdian, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang mempertemukan mahasiswa dengan nilai-nilai kehidupan, keikhlasan, kebersamaan, kebermanfaatan. Kerjasama antar mahasiswa, yayasan, perangkat desa, dan seluruh masyarakat telah melahirkan pengalaman yang akan terus diingat sepanjang hayat. Pengabdian mungkin telah usai, tetapi kebaikan yang ditanam akan terus tumbuh menjadi amal jariah bagi semua yang terlibat. Inilah kami, kisah KKN Tapal Kuda atau KKN Jarak Jauh 2025 di Desa Pakem, sebuah perjalanan yang tidak berhenti di sini.